Halo semuanya, selamat datang kembali. Jadi di video kali ini saya akan menganalisa beberapa saham ya. Kita akan mulai dulu dari IPCC. Oke, kita bisa perhatikan saham ini sekarang lagi berada di kondisi tren yang bullish ya. Dan dalam 2 hari ini kita melihat satu tren yang lumayan eksponensial kalau diperhatikan. Pertama ada double bottom dulu yang muncul, kemudian dia langsung break dari resisten yang ada di sini. Oke, sekarang saya akan coba lihat resisten pentingnya ya, di chart weekly. Kita bisa perhatikan di sini ada satu resisten weekly-nya, resisten minor tapi di weekly ya. Kemungkinan besar kita bisa naik ke area ini dalam beberapa hari atau minggu ke depan. Oke, kalau sekarang saya lihat di chart daily dan saya coba ukur dengan Fibonacci. Kita bisa perhatikan ya, sekarang dia sudah break dari resisten golden ratio-nya. Dan kemungkinan besar saya masih melihat kemungkinan dia bisa naik minimal ke resisten di sini dulu. Ada di area rasio 2,618 ya. Nah, kalau dia masih bisa break dari resisten ini, kemungkinan besar kita bisa naik ke area resisten weekly-nya. Ada di 1025 sampai 1090. Oke, sekarang saya akan coba ukur juga dengan projection ya dari Fibonacci. Nah, kita bisa perhatikan projection dari golden ratio-nya juga ada di area 935. Jadi kemungkinan besar area dari 920 sampai 960 ini merupakan area resisten kuatnya ya, secara Fibonacci. Oke, sekarang saya juga akan melihat kemungkinan dari koreksi ya. Kalau besok koreksi, kemungkinan besar dia bisa turun ke dua area ini ya. Area 760 sampai 780. Nah, setelah dia turun ke area tersebut, saya ekspektasikan adanya kenaikan lagi menuju area resisten Fibonacci berikutnya, atau bahkan resisten weekly-nya. Nah, saya rasa begitu ya buat IPCC. Jadi, kalau saya lihat kemungkinan besar besok kita akan melanjutkan kenaikan lagi. Kalaupun besok terjadi koreksi, kemungkinan besar dia masih bisa naik karena trennya ini masih sangat eksponensial. Oke, sekarang saya akan lanjutkan ke saham Antam. Oke, kalau kita perhatikan ya, dari saham Antam ini ada satu rejection di area ini. Saya akan coba lihat dulu di area weekly, apakah ini ada resisten pentingnya. Oke, ternyata ada resisten minornya ya di weekly, ada di sini. Dan kita melihat ini ada satu rejection di area resisten tersebut. Nah, kalau saya kembali ke daily, ini kalau saya lihat ini ada potensi dari double top ya. Nah, kalau double top terjadi, penurunannya bisa break dari neckline ini ya. Tapi untuk minimal penurunannya kalau saya perhatikan bisa ke arah sini. Nah, di sini dia bisa sideways sedikit sambil membentuk double bottom juga. Kemudian lanjut kenaikan. Nah, ini untuk skenario pertama. Tapi kalau double topnya beneran terjadi, dan dia berhasil break dari neckline-nya, kemungkinan besar kita bisa turun ke area rasio 0,786 sampai 0,886. Jadi ada di area 1900 sampai 2000. Oke, dan ini juga sebenarnya merupakan harmonic pattern ya. Ini targetnya ya kalau double topnya beneran terjadi. Tapi kalau dia masih gagal break dari support yang ada di sini, 2500, kemungkinan besar kita bisa ada double bottom. Dan setelah dari sini, kita bisa ada kenaikan. Kalau ukur kenaikan minimumnya bisa ke arah sini. Nah, jadi untuk Antam saya punya dua skenario, di mana skenario pertama dia hanya turun ke 2500 dan melanjutkan kenaikannya ke area 4000. Sedangkan untuk skenario keduanya dia turun dulu ke area 1900 sampai 2000, kemudian baru melanjutkan kenaikannya. Nah, sekarang saya akan coba lihat di weekly lagi untuk melihat support yang penting ya. Nah, kita bisa perhatikan ya, di sini ada salah satu support yang saya katakan lumayan kuat. Dan ini juga sangat dekat dengan area rasio Fibonacci yang saya sebutkan sebelumnya, 1900 sampai 2000. Ini ada di area 2100 sampai 2300. Jadi beberapa area ini bisa dijadikan area untuk buy on weakness ya sebenarnya.
Nah, untuk Antam sekarang saya akan cenderung wait and see dulu, karena dia masih gagal break dari area resisten di 3500. Nah, jadi begitu ya buat Antam. Sekarang saya akan lanjutkan ke saham BRIS ya. Oke, buat saham BRIS juga saya melihat kemungkinan yang sama ya. Ini ada kemungkinan dari double top. Dan untuk area penurunannya kemungkinan besar dia bisa turun ke area rasio 0,786 sampai 0,886. Ini ada di area 2400 sampai 2600. Nah, kalau double top ini terjadi, ini juga merupakan harmonic pattern, di mana dia akan turun di dua area ini sebelum dia melanjutkan kenaikannya lagi. Nah, kalau saya perhatikan ini juga sangat wajar ya, karena kenaikannya yang sudah lumayan signifikan. Jadi kalau ada satu koreksi yang lumayan dalam itu lumayan wajar. Nah, tapi untuk target penurunan pertamanya ada di area 2900 ya. Area 2900 kalau dia gagal hold, kemungkinan besar baru dia turun ke 2400 sampai 2600. Itu dua area yang patut kita pantau. Nah, kalau saya ukur dengan Elliott Wave ya, kita bisa perhatikan di sini ada wave pertama, kemudian ada wave kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ini sebenarnya juga sejalan dengan analisis saya, di mana setelah wave 5 ini biasanya ada ABC correction ya. Nah, kalau saya ukur ABC correction-nya dengan Fibonacci, kita bisa perhatikan ya, area yang tadi saya sebutkan di rasio 0,786 sampai 0,886, ini ada confluence juga dengan golden ratio-nya di 2400. Nah, kalau ABC correction ini benaran terjadi, kemungkinan besar kita bisa turun ke area sini. Nah, tapi untuk koreksi dari Elliott Wave sebenarnya ada bervariasi ya. Tapi untuk sekarang saya lebih melihat kemungkinan ini yang akan terjadi, di mana si wave-nya akan sentuh ke area 2400. Nah, saya kira begitu ya analisa buat kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.